Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Khairina Nofizati. Kali ini dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, di mana sekarang kita akan membahas terkait dengan pendapatan ya. Oke, kenapa pendapatan kita bahas tersendiri di sini? Jadi dalam banyak kasus itu terjadi yang namanya manajemen laba atau perusahaan melakukan markup terhadap pendapatan untuk labanya itu bisa terlihat lebih tinggi di laporan keuangan agar menarik investor. Nah, titik kritisnya adalah pada saat kapan pendapatan itu bisa diakui oleh perusahaan. Nah, perusahaan banyak melakukan markup pendapatan. Kenapa? Karena praktek atau cara pengakuan pendapatannya itu masih belum dipahami gitu ya, masih belum matang. Jadi di situ banyak sekali dimainkan seperti itu. Maka kita harus paham dulu, kita pelajari bagaimana atau kapan pendapatan itu boleh diakui. Yang pertama kita bahas terkait dengan definisi dari pendapatan itu sendiri. Jadi apa yang dimaksud dengan pendapatan ya. Nah, menurut sesuai dengan PSAK 23 revisi 2010 yang sekarang kalau pendapatan itu lebih diatur dengan PSAK 73 atau kontrak dengan pelanggan ya. Kalau menurut definisi PSAK 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi pemilik ya atau investor atau penanam modal. Nah, di sini sesuai dengan definisi pendapatan ini, perusahaan hanya mengakui pendapatan yang berasal dari manfaat ekonomi yang diterima, yang sudah diterima atau dapat diterima. Jadi sudah sah diterima atau masih bersifat peluang atau kemungkinan diterima oleh perusahaan, oleh entitas untuk entitas itu sendiri. Jadi baik yang sudah benar-benar diterima ataupun yang belum diterima tapi ada kemungkinan ada aliran masuk di masa depan ya dari aktivitas normal perusahaan itu disebut dengan pendapatan. Nah, mungkin teman-teman ada yang kalau umum itu awam gitu ya, mungkin masih bingung dengan perbedaan antara penghasilan dengan pendapatan. Nah, kalau di akuntansi itu kita bisa bedakan ya antara penghasilan atau income dengan pendapatan atau revenue gitu. Kalau penghasilan itu keseluruhan ya, kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi pemilik. Nah, sedangkan penghasilan atau income itu sendiri terdiri dari pendapatan dan keuntungan atau revenue dan gain gitu. Kalau pendapatan itu berasal dari aktivitas normal perusahaan. Nah, aktivitas normal ini tergantung jenis perusahaannya ya. Kalau perusahaan jasa berarti pendapatan jasa, kalau perusahaan dagang berarti penjualan gitu ya, atau manufaktur penjualan ataupun bunga, dividen, royalti. Kalau keuntungan itu penghasilan yang timbul dari aktivitas di luar aktivitas normal perusahaan. Misalnya perusahaan itu perusahaan jasa gitu ya, atau manufaktur dan penghasilan normalnya diperoleh dari penjualan barang, itu pendapatan. Tapi kalau manufaktur misalnya kemudian dia menjual mesin produksinya dan ternyata nilainya masih lebih tinggi daripada waktu pembeliannya,
berarti itu masuknya ke keuntungan atau gain, itu di luar pendapatan normal ya. Nah, itu sedikit informasi terkait perbedaan antara income atau penghasilan dengan pendapatan atau revenue. Oke, lanjut dengan pengukuran dan pengakuan pendapatan. Untuk pengukuran sendiri, pendapatan itu diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Yang dimaksud dengan nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pembeli dan penjual gitu ya pada tanggal pengukuran. Nah, dalam banyak kasus, nilai pendapatan biasanya dapat ditentukan dengan mudah dilihat dari kontrak atau kesepakatan antara entitas penjual dengan pembeli atau dengan si pengguna aset. Nah, jumlah tersebut merupakan jumlah yang diterima oleh entitas penjual atau dapat diterima setelah memperhitungkan diskon atau potongan penjualan ya, diskon dagang dan potongan penjualan. Oke, biasanya kalau dengan diskon gitu ya, kalau dengan diskon berarti setelah memperhitungkan diskon itu, misalnya perusahaan menjual barang dagangan gitu ya, menjual barang dagangan tapi ada perjanjian misalnya dapat diskon 2% apabila dibayar kurang dari batas waktu sebelum batas waktu yang ditentukan, maka perusahaan mencatat piutang usaha dan penjualan sesuai dengan nilai kontraknya gitu ya. Kalau pencatatannya dengan metode neto, maka penjualannya dicatat setelah dengan nilai setelah dikurangi diskon gitu ya. Kalau mencatatnya dengan metode bruto utuh gitu ya. Kalau misalnya kontraknya harganya 100 juta berarti ya dicatat 100 juta kalau bruto. Kalau neto berarti sudah dipotong diskon 2%. Terus untuk penjualan dengan pembayaran tertunda, kita melakukan perhitungan selisih antara harga barang yang dijual secara kredit atau pembayaran tertunda itu dengan apabila barang itu dibayar tunai. Misalnya menjual barang dengan harga 20 juta secara periode kredit selama 1 tahun misalnya. Sedangkan kita tahu kalau membeli atau menjual barang itu secara tunai itu harganya 18 juta misalnya. Maka kita akui selisih antara penjualan harga kredit itu dengan harga tunainya itu misalnya sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan. Kemudian setiap akhir bulan gitu ya, setiap akhir bulan periode pembayaran itu kita akui pendapatan bunga akrual. Nah, itu untuk penjualan dengan pembayaran tertunda. Nah, beda lagi dengan penjualan dengan pembayaran cicilan ya. Kalau tertunda itu bayarnya nanti setelah jangka waktu itu terpenuhi gitu ya. Kalau pembayaran cicilan itu dicicil setiap bulannya. Nah, kalau pembayaran dilakukan secara cicilan, maka prinsipnya tetap sama ya. Pendapatan diakui sebesar nilai wajar, yaitu nilai kini dari imbalan yang akan diterima. Nah, kita harus melihat nilai kininya atau present value-nya. Kita hitung apabila cicilan itu misalnya cicilan sebesar 1 juta dicicil 12 kali ya. Nah, kita hitung apabila pada saat yang sama itu nilainya berapa. Kalau dibayar atau diterima sekarang itu nilainya berapa. Jadi di present value kan. Nah, kemudian selisihnya kita akui sebagai pendapatan bunga seperti itu. Itu untuk penjualan dengan pembayaran cicilan. Kemudian masuk ke
pengakuan pendapatan. Jadi permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan adalah menentukan pada saat kapankah pendapatan itu diakui ya. Jadi menurut KDPPLK atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pendapatan itu diakui ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Ya, itu saat pengakuan pendapatan. Jadi ada dua prinsip, yaitu ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi itu akan mengalir masuk ke perusahaan, dan yang kedua, nilai dari manfaat itu bisa diukur dengan andal. Nah, untuk masing-masing jenis pendapatan ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan kapan saat pengakuannya. Yang pertama, untuk penjualan barang, umumnya pendapatan itu diakui pada saat penjualan, yaitu saat penyerahan barang kepada pembeli. Kemudian untuk pendapatan jasa, umumnya pendapatan diakui pada saat penyerahan jasa yang dapat ditagihkan. Kemudian untuk pendapatan yang berasal dari penggunaan aset, misalnya pendapatan bunga, sewa, atau royalti, umumnya pendapatan dapat diakui pada saat berlalunya waktu atau pada saat aset tersebut digunakan. Sedangkan untuk pendapatan yang berasal dari penjualan aset selain persediaan ya, penjualan aset selain persediaan, umumnya pendapatan atau keuntungan dari pelepasan aset ini diakui pada saat penjualan atau pertukaran. Oke, nah itu tadi kan kalau normalnya yaitu pada saat penyerahan barang atau jasa atau saat penggunaan aset tersebut. Nah, kondisi yang tidak umum itu mungkin saja terjadi, misalnya ketika entitas harus mengakui pendapatan lebih cepat atau mengakui lebih lambat daripada saat penjualan atau penyerahan barang. Nah, bagaimana apabila pengakuan pendapatan itu dilakukan selain di waktu penyerahan barang atau jasa? Nah, yang pertama, apabila pengakuan pendapatan sebelum penyerahan barang atau jasa. Misalnya, pengakuan pendapatan sebelum penyerahan itu biasanya terjadi pada kontrak konstruksi atau proyek pembangunan gitu ya, misalnya gedung gitu. Nah, pendapatan itu sudah diakui sebelum penyerahan gedungnya. Jadi sebelum gedungnya jadi, itu si kontraktornya sudah bisa mengakui pendapatan dengan beberapa persyaratan atau kondisi yang harus dipenuhi. Nah, metode akuntansi untuk mengakui pendapatan itu menggunakan metode persentase penyelesaian pekerjaan. Oke, kemudian pengakuan pendapatan pada saat barang atau jasa itu selesai, namun sebelum diserahkan pada pembeli. Jadi barang atau jasanya sudah selesai tapi belum diserahkan ke pembeli. Jadi barangnya sudah siap diantar namun belum sampai ke tangan pembeli. Nah, biasanya banyak terjadi pada pengakuan pendapatan dari penjualan produk hasil pertanian. Dalam hal ini pendapatan sudah bisa diakui sebelum barang sampai ke tangan pembeli karena kriteria pengakuan pendapatan itu sudah terpenuhi ya. Harga barang, di mana harga barangnya sudah ditetapkan ke dalam suatu kontrak yang bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan gitu. Kemudian untuk pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang atau jasa. Pengakuan pendapatan baru dapat dilakukan setelah penyerahan barang. Jadi barangnya udah diserahin nih, tapi pendapatannya baru bisa diakui. Misalnya pada saat penyerahan barang tersebut memerlukan proses pemasangan atau instalasi di tempat pembeli. Dalam kasus ini, pengakuan pendapatan belum bisa dilakukan pada saat barang diantar ke tempat pembeli karena masih ada kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual untuk melakukan instalasi atau pemasangan. Oke. Kemudian kita masuk ke khusus ya, pendapatan penjualan barang.
menurut PSAK 23, entitas mengakui pendapatan dari penjualan barang ketika semua kondisi berikut ini terpenuhi, yaitu yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Kemudian, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang terkait dengan kepemilikan barang tersebut atau sudah tidak lagi memiliki kendali yang efektif atas barang yang dijual itu ya. Kemudian jumlah dari pendapatan itu bisa diukur secara andal. Kemudian kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi tersebut itu akan masuk atau mengalir ke dalam entitas penjual. Kemudian biaya yang terjadi atau biaya yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut bisa diukur dengan andal. Jadi untuk transaksi penjualan barang secara umum semua kondisi itu terpenuhi pada saat penjualan atau pada saat penyerahan barang. Nah, di sini titik kritisnya adalah pada peralihan risiko dan manfaat kepada pembeli. Kalau itu sudah terjadi, maka pendapatan sudah bisa diakui. Itu ya. Oke. Kemudian ada terkait dengan penjualan barang, ada beberapa jenis transaksi penjualan yang memiliki perbedaan pada saat pengakuan pendapatannya. Yang pertama penjualan bill and hold. Penjualan bill and hold ini adalah penjualan barang dengan penundaan pengiriman. Karena memang diminta oleh pembeli tanpa mempengaruhi waktu penagihan dan kesepakatan harga. Misalnya sudah ready nih barangnya tapi di-keep dulu sama penjual untuk misalnya untuk dipersiapkan lokasi tempatnya oleh pembeli gitu ya. Bentar nih tempatnya belum ada, misalnya tolong titip dulu gitu ya di tempatnya penjual gitu. Nah, transaksi jual belinya kan udah terjadi ya pada saat kesepakatan itu ditandatangani, maka penjual itu tetap melakukan penagihan seperti penjualan pada umumnya tanpa menunggu mesin atau barang tersebut diserahkan kepada pembeli. Nah, itu yang namanya bill and hold. Terus kapan pendapatan dari bill and hold ini bisa diakui gitu ya. Nah, tergantung situasi ya, tergantung situasi. Yang pertama kalau misal tadi memenuhi persyaratan tadi ya, kemungkinan besar penyerahan barang itu akan dilakukan. Kemudian pada saat penjualan diakui, barang yang dijual itu bisa diidentifikasi dengan jelas dan dalam kondisi siap diserahkan. Pada saat penjualan diakui, kemudian penjual menyetujui penundaan pengiriman barang. Nah, kalau syarat-syarat itu sudah terpenuhi, ya, diasumsikan risiko dan manfaat itu sudah berpindah kepada konsumen atau kepada pembeli, maka dia sudah bisa mengakui pendapatan, gitu ya, walaupun barangnya belum diserahkan kepada pembeli. Kemudian untuk penjualan barang dengan instalasi, tadi ya, kalau misalnya instalasinya bersifat sederhana, misalnya cuman bongkar kemasan, ya, membuka kemasan atau memasang sambungan listrik, antena, masang AC misalnya itu ya, itu kan tidak terlalu rumit, maka pendapatannya langsung diakui saat penyerahan. Tapi kalau instalasinya itu rumit, perlu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan untuk proses instalasinya, maka pendapatannya diakuinya nanti kalau proses instalasinya itu sudah selesai dilakukan. Jadi bukan pada saat mengantar ke lokasi pembeli, ya. Itu untuk penjualan dengan instalasi. Kemudian penjualan dengan pembayaran di muka atau pendapatan diterima di muka gitu ya. Nah, pendapatan diterima di muka itu diakui pada saat barang telah jadi dan diserahkan pada konsumen, bukan ketika menerima pembayaran ya.
Kemudian penjualan dengan retur, ini juga sama. Kalau jumlah returnya itu sedikit atau nilainya bisa kita estimasi dengan mudah, maka kita bisa lakukan pengakuan pendapatannya segera pada saat penyerahan. Kan kadang-kadang kan kayak misalnya kita jual baju gitu ya, boleh di retur maksimal 1 kali 24 jam itu. Kalau seperti itu kita bisa mengakui pendapatan dengan mencadangkan jumlah estimasi returnya. Tapi kalau misalnya jumlah returnya cukup signifikan dan kita nggak bisa tahu berapa jumlahnya, maka pengakuan pendapatan itu ditunda sampai jumlah retur bisa diestimasi dengan andal atau sampai retur itu dilakukan dan batas waktu retur terlampaui. Misalnya sering banget yang retur dan banyak gitu jumlah dan kita nggak tahu jumlahnya berapa, maka kita tetapkan batas waktu sampai batas waktu itu terlampaui baru kita bisa mengakui pendapatan. Kenapa kita harus tunda? Karena risiko dan manfaat signifikan itu dari barang itu belum sepenuhnya beralih kepada pembeli. Kemudian penjualan dengan perjanjian membeli kembali atau buyback agreement. Kalau perusahaan menjual barang, kemudian ada perjanjian untuk membelinya kembali pada periode waktu tertentu, itu tergantung tadi apakah apakah ada pembatasan kepada pembeli untuk menggunakan barang atau aset tersebut secara penuh. Terus apakah ada pemindahan risiko dan kepemilikan gitu ya secara signifikan kepada pembeli. Kalau misalnya tidak ada pembatasan apapun untuk pembeli dan juga sudah memindahkan risiko ya kepada pembeli, maka sudah bisa mengakui pendapatan pada saat itu. Namun kalau ada pembatasan ya, kalau ada pembatasan dan juga pembatasan penggunaan dan juga sudah setuju untuk membeli lagi pada harga dan waktu yang telah ditentukan, maka tidak bisa diakui sebagai penjualan gitu. Maka nanti masuknya lebih ke sewa ya, sewa pembiayaan. Kemudian penjualan menggunakan agen ya, di mana banyak perusahaan yang menjual produknya melalui perantara agen atau distributor. Agen ini bertugas untuk memasarkan dan menyerahkan barang kepada konsumen akhir. Nah, biasanya agen menerima komisi dari penjualan tersebut. Nah, dalam hal ini agen itu hanya mengakui pendapatan sebesar komisi yang dia peroleh, bukan harga jual penuh. Kenapa? Karena agen tidak menanggung risiko dan manfaat terkait penjualan tersebut. Jadi walaupun agen menerima atau menagihkan pembayaran dari pelanggan, namun setelah itu kan harus diserahkan kepada perusahaan pemilik ya. Perusahaan pemilik setelah dikurangi jumlah komisi yang menjadi haknya agen gitu. Jadi risiko dan manfaat produk itu tidak beralih dari perusahaan ke agen, tapi dari perusahaan langsung ke konsumen akhir. Jadi pendapatannya diakui kapan? Pendapatannya diakui pada saat barang itu dijual oleh agen kepada konsumen akhir, bukan pada saat perusahaan menyerahkan ke agen, karena nggak ada peralihan itu, seperti itu. Sama seperti penjualan barang konsinyasi. Konsinyasi itu titipan ya, jadi kayak misalnya gampangannya teman-teman jual makanan ke warung gitu, memproduksi misalnya donat gitu ya, dititipkan ke toko roti, terus toko roti menjualkan donat produksi teman-teman itu ke konsumen akhir. Nah, produsen donat itu hanya mengakui pendapatan ketika dia dapat laporan dari toko roti bahwa donatnya sudah berhasil terjual ke konsumen, bukan pada saat produsen donat menitipkan
produknya kepada toko roti. Jadi nunggu sampai terjual benar-benar ke konsumen akhir gitu. Terus pendapatan jasa ya, sama seperti sebenarnya sama seperti pendapatan untuk penjualan barang. Jadi pendapatan jasa ini bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Bahkan bisa mencakup beberapa periode akuntansi kalau kontraknya itu jangka panjang. Oke. Nah, hasil dari transaksi ya, menurut PSAK 23, hasil dari transaksi itu bisa diestimasi dengan andal ketika semua kondisi ini dipenuhi, yaitu yang pertama jumlah pendapatan bisa diukur dengan andal, kemudian kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke dalam entitas, kemudian tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan bisa diukur dengan andal, dan biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut bisa diukur dengan andal. Kurang lebih hampir sama ya dengan penjualan barang. Nah, tingkat penyelesaian transaksi itu bisa ditentukan dengan berbagai metode yang sesuai dengan tingkat sifat dari transaksi tersebut. Seperti misalnya dilihat dari survei pekerjaan yang telah dilaksanakan. Kemudian dilihat dari jasa yang telah dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa yang dilakukan. Kemudian dilihat dari tingkat penyelesaiannya, dilihat dari proporsi biaya yang timbul sampai pada tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya transaksi tersebut. Nah, pada tahap awal transaksi seringkali perusahaan tidak bisa mengestimasi hasil dari transaksi itu dengan andal. Namun besar kemungkinan perusahaan akan memperoleh kembali biaya yang terjadi. Jadi kita akan bisa mengetahui ya hanya sebesar jumlah beban yang telah terjadi yang dapat dipulihkan. Oke. Jika hasil transaksi itu tidak bisa diestimasi dengan andal dan hanya kemungkinan kecil biaya yang terjadi itu bisa dipulihkan, maka pendapatan jasa tidak dapat diakui dan biaya yang timbul itu diakui sebagai beban. Contoh pengakuan pendapatan jasa yaitu yang pertama jasa instalasi ya, itu diakui selama periode instalasi dengan mengacu pada tahap penyelesaian. Kemudian untuk pendapatan langganan majalah misalnya itu diakui dengan basis garis lurus selama periode berlangganan. Terus misalnya pendapatan komisi agen asuransi itu diakui pada awal periode asuransi dimulai. Itu contoh untuk pendapatan jasa ya, pengakuan pendapatan jasa yang intinya kita melihat seberapa jauh pekerjaan jasa itu sudah dilakukan apabila kontraknya itu jangka panjang. Tapi kalau sekali terlaksana ya langsung pada saat penyerahan jasa tersebut dilakukan, sama seperti penjualan barang. Kemudian untuk pendapatan bunga, royalti, dan dividen atau pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain. Nah, pengakuan pendapatan bunga itu mengikuti konsep akuntansi akrual atau sudah diakui dulu sebelum diterima ya. Nah, pendapatan bunga ini diakui dengan menggunakan perhitungan metode suku bunga efektif. Kemudian pendapatan royalti itu diterima dari penggunaan aset perusahaan seperti paten, hak cipta, merek gitu ya, yang akan diakui berdasarkan garis lurus selama periode waktu perjanjian royalti. Kemudian pendapatan dividen itu diakui ketika muncul hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen, yaitu pada saat tanggal pengumuman dividen. Jadi pendapatan dividen diakuinya pada tanggal
pengumuman dividen. Oke. Kemudian pengungkapan. Apa sih yang diungkapkan dari pendapatan dalam catatan atas laporan keuangan? Yang pertama terkait dengan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan. Kemudian jumlah pos yang signifikan dari total pendapatan periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari penjualan barang, jasa, pendapatan bunga, royalti, dan dividen. Dan diungkapkan juga jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang dan jasa untuk setiap pos pendapatan yang signifikan. Oke, itu materi kita kali ini terkait dengan pendapatan. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di komentar dan di kelas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.